Selamat pagi semuanya, Oma Alin, Om Konyet yang ada di Zoom, ya, dan Kokorei dan semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama review apa yang kita kemarin sudah pelajari malam hari ya. Kita review dulu. Jadi waktu kita baca Daniel 11:11, ya. Oke, Om Konye boleh baca terjemahannya Daniel 11:11? Dan Raja Selatan telah bergerak dengan kemarahan dan akan maju dan melawan dia, yaitu Raja Utara, dan dia akan membuat pasukan yang besar, tapi pasukan besar itu akan diberikan ke dalam tangannya. Om Konye, yang maju bergerak dan mau menyerang kerajaan Raja Selatan atau Utara? Ini selatan nih. Selatan. Biasanya yang mau menyerang yang buat pasukan atau yang diserang yang buat pasukan? Yang menyerang. Oke, ini penting ya. Notes-nya adalah yang menyerang, yang membuat pasukan besar, ya. Yang menyerang atau yang color atau marah. Salah. Yang membuat pasukan besar. Nah, udah, ya. Yang menyerang atau yang color atau marah yang membuat pasukan besar. Artinya di sini yang marah yang membuat pasukan besar adalah seperti Om Konye bilang Raja Selatan ya Om Konye. Ya, Raja Selatan. Oke. Lalu dia Raja Selatan yang diserang siapa? Yang diserang Raja Selatan siapa? Utara, Raja Utara. Lalu pasukan besar diberikan kepada siapa? Pasukan besar yang dibuat oleh Raja Selatan yang marah diberikan kepada tangan siapa? Raja Utara. Mantap, mantap, mantap.
Kalau mau baca lurus-lurus begini kan Om Konyet? Ya. Nah, kita mau baca dulu tentang yang marah-marah ya. Nah, kita mau baca yang ini aja ya, yang aku iniin. Ini nggak dipakai supaya lebih cepat ya. Wes barat ya, sorry. Is. Tambah inilah. Oke, Om Konyet boleh baca lagi. Ayat 5. Dan saya sedang memperhatikan dan melihat seekor kambing jantan keluar dari barat. Ayat 7. Dan saya melihat dia, sesuai Daniel 8 ayat 5 dan 6, adalah kambing jantan, dan dia mendekati domba jantan, dan Sorry, dia, Om Konyet boleh ulang lagi? Lupa ini. Sorry. dan ya, Ini betul-betul. Nah, sudah boleh. Domba ya, jantan. mendekati domba jantan, dan dia bergerak dengan kemarahan melawan dia, dan menghantam domba jantan, dan mematahkan dua tanduknya. Dan tidak ada kuasa di dalam domba jantan yang berdiri di hadapan dia. Jadi kita tahu Om Konyet di sini yang color siapa? Yang marah siapa? Kambing jantan. Apakah persamaannya apa sih? Persamaannya apa? Om Konyet, ada apa? Kata apa? 87 dan 11 persamaannya apa? Persamaan. Kemarahan deh. Nah, mantap Om Konyet. Iya kan? Kan Om Konyet? Sama toh, ada sama-sama marah toh Om Konyet?
Ya. Yuk. Artinya, dan yang marah kambing jantan kan di Daniel 87? Betul deh. Ya. Yang marah di Betul. Daniel 11:11 siapa Om Konyet? Yang Daniel 11 tadi. Selatan yang marah. Mantap. Ya. Ya. Oke. Ya, maksudnya Raja Selatan. Yang Ya. diserang siapa? Di Daniel 87. Yang diserang Daniel 87 domba jantan. Mantap. Kalau yang diserang di Daniel 11:11 siapa Om Konyet? Raja Utara. Mantap. Ya. Nah, mari kita lihat. Nanti kalau habis baca kita ini ya, kita gambar ya. Kita mau lihat siapa domba jantan dan kambing jantan. Boleh baca Om Konyet lagi? Ya. Daniel 8:20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ayat 21. 21 dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Oke, mantap. Om Konyet, thank you. Jadi ini kita mau taruh di sini ya, supaya kita kecilin dia sebagai tambahan lah. Ya. Jadi di sini kalau yang marah kambing jantan atau siapa? Kata lain kambing jantan apa Om Konyet? Kambing jantan tadi Raja Selatan ya, Dek? Dari Daniel 8:20 dan 21 Om Konyet? Oh, kambing jantan itu Raja Yunani. Oke, Yunani. Atau Greece ya, Om Konyet ya, Inggris saja dulu ya. Ya, Greece ya. Greece ya. Kalau domba jantan siapa Om Konyet? Itu Media dan Persia. Oke, kesimpulannya, kalau kita mau gabung dua, terus siapa Raja Selatan yang marah? Raja Selatan yang marah. Berdasarkan Daniel 87 yang marah siapa Om Konyet? Kita mau gabungin dua ini. Kambing jantan. Atau siapa? Atau Grecia. Raja Utara yang diserang? Itu domba jantan.
atau media Persia. Tetapi Om Konyet, tadi kita sudah establish di Daniel 11:11, siapa yang kalah? Waktu selatan serang Yang kalah selatan. selatan. Sekarang Selatan maksudnya. Ya, perbedaannya ya sekarang Daniel 8:7, Daniel 11:11, dan Daniel 8:7 kita mau lihat bedanya adalah ya kalau Daniel 11:11 kita bikin begini aja ya, bikin box supaya rapi. Ya, ketika cos color terhadap con, yang kalah adalah cos, betul? Ya. Daniel 8:7 ketika Gracia color terhadap media Persia, yang kalah adalah siapa yang mantap? Nah, sekarang kita mau kasih color code ya. Kalau Raja Selatan ini warna biru ya. Ini warna biru. Kalau Raja Utara kuning. Ya. Oke. Nah, jadi di sini Om Konyet, kalau kos tadi warna apa? Kos? Biru. Ya, biru deh. Kon warna apa? Konnya warna kuning. Mantap. Yang kalah warna kuning atau biru di Daniel 11:11? Yang biru. Mantap. Gracia warna apa? Asia warna biru. Mantap. Media Persia warna apa? Media Persia warna kuning. Yang kalah di Daniel 8:7 warna apa? Yang kuning. Iya, yang kuning deh. Apa bedanya Om Konyet Daniel 11:11 dan Daniel 8:7? Yang Daniel 11:11 yang menyerang yang kalah gitu ya deh. Terus di Daniel yang 8:7 ini yang diserang yang kalah. Mantap Om Konyet. Itu dia. Ya. Yang menyerang yang kalah atau biru Ya. atau ini yang color yang kalah, kalau ini yang diserang yang kalah atau yang warna kuning. Nah, itu dia. Bisa lihat bedanya. Ini berarti sama konsep nggak Om Konyet? Beda kan Om Konyet? Oke, berarti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau lihat Daniel. Kita nggak mau ke ayatnya lagi, karena kemarin malam udah di-review. Nah, Daniel 2. Apakah Daniel 2 bicara tentang patung apa Om Konyet? Mimpi, Nebukadnezar mimpi tentang apa Om Konyet? Patung besar itu deh. Mantap.
Apakah patung ini menceritakan tentang kerajaan yang akan berdiri sepanjang sejarah dunia, Om Konyep? Apakah patung besar ini menceritakan bahwa ada kerajaan ini? Apakah Om Konyep setuju? Ya, saya setuju deh, benar. Jadi patung besar ini dari kepala sampai kaki menceritakan tentang kerajaan yang ada di sejarah dunia. Ada berapa kerajaan Om Konyep totalnya? Yang ada di sejarah dunia yang sesuai kita punya pelajaran ada berapa? Ada 7 deh. Oke, Kak Rejuan ada berapa kerajaan? Kak Rejuan, thank you ya Om Konyep. Ya, ya. Ada berapa kerajaan? Sesuai dengan Daniel ya, YC. Sesuai dengan sejarah dunia, Kak Rejuan, ada berapa? Yang ada kerajaan yang sesuai kita pelajari ada berapa totalnya kerajaan? Ada 7. 7, mantap semuanya. Apakah kita udah belajar bahwa walaupun di Daniel 2 bilang cuma 5, kita tahu 6 dan 7-nya itu cuma image dari 5 kan, Kak Rejuan? Iya. Nah, sama seperti 4 gabung sama 5, 6 dan 7 itu sama aja kan, makanya cuma ditulis ini. Dan kita tahu kaki itu ada 10 jari-jari kaki kan, dan 10 jari-jari kaki itu adalah yang terdiri dari 6 dan 7 kan, Kak Rejuan? Benar, Ki. Nah, jadi ada 7 kerajaan. Nah, sekarang 7 kerajaan ini kita mau tulis. Om Konyep boleh bilang kerajaannya apa saja? Babilonia. Nah, Babilonia. Kemudian Media Persia. Kemudian Grecia. Kemudian Papal Rome. Pagan atau Papal? Pagan Rome. Oke, lanjut. Pagan Rome. Papal Rome. Kemudian kerajaan yang sekarang berjaya siapa Om Konyep? USA. Mantap. Lalu terakhir? Terakhir UN. Mantap. Jadi apakah patung Nebukadnezar ini menceritakan tentang 7 kerajaan ini kan sebenarnya walaupun cuma dibilang 5 kan? Betul? Iya, iya betul. Karena Daniel sama dengan Wahyu toh? Daniel sama dengan Wahyu. Nah, ya. Kita tahu Kak Rejuan Nebukadnezar memerintah kerajaan apa dari 7 ini? Babylon. Mantap Kak Rejuan ya. Sebentar ya, kita mau. Dan Babylon ini dilambangkan dengan bagian tubuh yang mana, Kak Chen? Kak Rejuan? Kepala ya, Chen. Betul. Ini halo, ayat. Boleh. Ya. Boleh, Ya, Om Konyep, silakan. Boleh. Ya. Belum lanjut saya potong sedikit. Apakah maksud saya di
Daniel 2 itu kita bisa bilang 7 kerajaan itu bagaimana? Padahal yang kita lihat ada cuma 5 kan? Ya, iya betul. Jadi Ya. Om Konyep, apakah ini bagian tubuh kepala kan? Ya. Ini dada dan lengan. Ya. Ini perut dan pinggang. Ini legs itu apa ya? Kaki ya? Kaki. Ini telapak kaki. Dan telapak kaki punya berapa jari? Betul, Om Konyep, begini. Oke, mari kita lihat. Apakah Om Konyep bahwa UN dan USA ini adalah 10 tanduk? Apakah Om Konyep setuju? Ya, ya. Oh, ya. Ini 1/10-nya kan Om Konyep? Ya, Dan ini 10/10 dari tahun USA, betul? Oh, yes. Jadi apakah sebenarnya 67 ini juga sudah termasuk di 10 jari kaki sebenarnya? Makanya ditulis lagi. Ya, setuju deh. Ya, Iya. Ya. Dan kalau misalnya mau dilihat, Om Konyep, apakah seperti 4 dan 5 bergabung, ini 6 dan 7 mau bergabung jadi image of the beast. Kalau yang dulu kan 4 dan 5 kan Om Konyep, yang fornication. Ya. Apakah di air zaman USA punya Christian woman akan fornication dengan UN? Ya. Nah, itu dia. Apakah walaupun tidak ditulis ada di situ Om Konyep? Ya, mengerti, benar sekali. Ya. Oke, mantap Om Konyep. Tanya ya Om Konyep kalau ada yang kurang. Mantap, siap mantap. deh. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, tadi Om Konyep Babylon kepala kan? Ya, kepala. Oke. Kepalanya dilambangkan dengan apa? Emas. Hah? Jadi apakah kita boleh bilang Nebukadnezar adalah apa Om Konyep? Kerajaan apa? Nebukadnezar kerajaan apa? Kepala deh. Memerintah kerajaan apa dia? Babylon. Dan warnanya apa? Kepalanya apa? Emas. Oke, mari kita baca satu ayat lagi. Nah, Kak Rejoen, Babylon, Raja Babylon dari negeri apa? Dari Yeremia 25 ayat 9, dari negeri apa dia? Kita mau abu-abuin aja ya, nggak usah dibaca. Negeri atau arah mata angin. Arah mata angin boleh. Kalau ini all the families, jadi dari negeri mana gitu. All the families. Kak Rejan, dari mana ini? North. North, mantap. Jadi apakah kita bisa bilang bahwa kepala emas kerajaan Babylon ini kerajaan apa sebenarnya? King of apa?
Nor. Apakah dia punya jembatan? Sudah bisa mengerti? Boleh, boleh, Cik. Ya. Boleh. Artinya, apakah 7 kerajaan... belum. Nah, artinya apakah begini? Lalu kita nggak mau buka ayatnya. Di Daniel 2, Kak Ray, Joen, apakah Nebukadnezar buat patung yang seperti di mimpinya? Ya, benar. Warnanya apa dari kepala sampai kaki? Emas ya, Cik. Kalau semua Nor. Setuju kan, Kak Rejan? Warnanya emas semua kan? Ya, Artinya, kalau emas tadi melambangkan selatan atau utara? Kerajaan mana? utara. Artinya, apakah waktu 7 kerajaan mengambil posisinya sebagai kerajaan, apakah dibilang itu adalah kerajaan apa? Kerajaan utara. Jadi artinya dari nomor 1 sampai 7 warnanya apa? Emas. Emas, atau kalau King of the North tadi kita punya warna kode, warna apa? Kuning atau biru, Kak Rejoen? Kuning. Kuning. Artinya apakah kita mau kasih warna kuning semua, Om Konyet? Karena semuanya adalah kerajaan utara. Boleh, Om Konyet? Apakah Om Konyet bisa mengerti sampai di sini? Dek, boleh satu kali diulang? Saya Boleh. belum tangkap ini. Terima kasih ya. Om Konyet, Nebukadnezar buat patung seperti yang di mimpinya, kan? Ya, Warnanya apa dari ujung kepala sampai kaki? warnanya emas ya, kuning. Tadi emas Baik. kita bilang melambangkan Raja Selatan atau Utara? Emas tadi utara ya, utara. Ah. Babylon emas, dia King of the North kan, Om Konyet? Ya, Artinya, kalau misalnya dari kepala sampai kaki warnanya emas, apakah artinya dari kerajaan 1 sampai kerajaan 7 semuanya King of the North? oh, ya. Waktu Media Persia berjaya, dialah King of the North-nya. Waktu Gracia berjaya, dialah King of the North-nya. Bisa, Om Konyet? Ya, bisa deh. Ya, terima kasih. Itu enggak diambil, berarti cuma Babylon King of the North. Tidak. Tetapi yang berjaya pada saat itu, dialah King of the North-nya. Oh, ya. Jadi sekarang Om Konyet, siapa King of the North di zaman kita yang sekarang lagi terjadi? Kerajaan ke-6 deh. Nah, atau USA kan Om Konyet, kita belajar King of the North-nya kan? Yang Trump Ya. itu selama ini kita belajar. Jadi apakah konsep Betul. itu melanggar Om Konyet dengan yang kita ketahui kan? Ya. Apakah Om Konyet sudah mengerti? Terima kasih deh, sudah masuk. Sudah Ya, masuk. Om Konyet, kalau misalnya semuanya adalah Raja Utara, kita mau kasih warna biru atau kuning, Om Konyet? Lalu deh, terputus sedikit tadi pertanyaannya. Kalau misalnya semuanya 7 kerajaan sesuai Daniel 2 dan 3 adalah Raja Utara, kita mau kasih warna biru atau kuning? Si warna kuning deh. Jadi makanya GI dikasih stabilo kuning semua kan, Om Konyet? Yo, benar. Ya. Oke. Nah, sekarang jangan lupa tadi kita mau cari mengerti Daniel 11:11 kan? Ya. Dan Daniel 11:11 tadi kita taunya biru serang kuning kan? Atau Ya. selatan selang utara, betul? Ya, betul. Bagaimana Kak Rejoen? Boleh itu? Konsep Nah, atau Gracia serang Media Persia. Gracianya warna apa di sini Kak Rey? biru. Jadi apakah Gracia biru melawan Media Persia warna apa Kak Rey?
Warna kuning, Cek. Oke, mantap. Boleh semuanya? Ya, bisa deh. Oke, sekarang kita mau digambar ya. Om Alin boleh ikuti ya, Om Alin. Kita ulang lagi sedikit ya, Oma. Bisa, Cik. Oke, mantap, Oma. Nah, jadi kita mau gambar Daniel 2 ayat 2 dan 3. Ada berapa kerajaan tadi, Om Konyet? Ada 7. Oh, kita mau gambar summary-nya di atas dulu. Yang kita mau belajar duluan kan Daniel 11:11 toh? Ya. Oh, ya, sudah. Nah, yang kita mau cari mengerti lah Daniel 11:11 ya. Apakah betul tadi yang buat pasukannya yang marah itu semua kita mau benarkan kebenarannya kan lewat pelajaran ini. Nah, gitu. Nah, jadi Daniel 11:11 ya. Tadi sampai di mana? Oh ya. Jadi kita Daniel 11:11 kita tahu Kos menyerang Kon. Dan ini hasilnya Kos yang kalah, betul? Ya. Betul. Lalu karena ada kata color, kita pergi ke Daniel 8 ayat 7 kan, Om Konyet tadi? Ya. Ini kita tahu, oh ternyata Gracia yang color, betul? Kata color ini kan jadi penghubungnya. Ya. Dia sama siapa, Om Konyet? Marah terhadap siapa? Media Persia. Tetapi walaupun dia posisinya kosnya sama, Gracia adalah kos, Media Persia kos, hasilnya mereka berbeda kan? Di sini Berbeda. Kon yang kalah, betul? Ya. Kon yang kalah. Jadi kita mau buktikan yang benar sebenar ini kan polanya sama kan? Tapi ini yang benar yang mana ini? Ya kan? Hah? Maksudnya? Iya kon, ini kan kon, Mam. Media Persia kan kon, Mama. Pakai ini ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke Daniel, kita pakai konsep Daniel. Nah, kita mau kasih warna dulu. Warna dulu lah. Tadi kos warna apa, Om Konyep dan Kak Rejoen? Biru. Artinya Gracia warna apa, Kak Rejoen dan Om Konyep? Biru. Kenapa Biru. bisa sama warna birunya? Ada kata apa? Color. Gara-gara kata ini kan? Ya. Sekarang, kon warna apa tadi? Kon warna kuning. Media itu warna apa? Warna kuning. Oke, mantap semua. Oke, sekarang kita mau gambar tadi tadi kalau Daniel 23 ngomongin berapa kerajaan? Ada 7. Ada 7. Mantap. Jadi kita mau tulis sini ya. Babylon. Jadi sudah di-establish di sini yang serang kuning ke biru atau biru ke kuning? Biru ke kuning. Mantap, Om Konyep. Sekarang, warnanya kalau di Daniel 2, 2, dan 3, warna apa mereka? Warna kuning ya deh. Apakah semua warna kuning? Setuju? Ya, setuju. Ya. Karena mereka adalah kerajaan apa? Karena warna kuning. Karena Ya. Kerajaan Utara. Mantap, itu dia kan kenapa kita bisa gambar begini, udah ngerti kan kenapa? Nah, Ya.
karena kita tadi mau belajar Daniel 11:11 yang sudah diterangkan Daniel dan 8:7, walaupun kesimpulannya masih beda, itulah yang kita mau cari tahu, yang mana yang benar. Kita udah kedapatan Gracia serang media Persia. Gracia sebagai kos, media Persia sebagai kon. Setuju? Iya. Nah, Ya. kita sudah lihat, Gracia serang media Persia. Itu yang menjadi fokus kita, kan? Apakah fokus kita Gracia media Persia tadi? Setuju, kan? Ya. Oke. Nah, sekarang waktu kita gambar ini, kita lihat nggak media Persia dan Gracia di sini? Ada di sini nih deh. Oh, artinya Om Konyek kita bisa langsung taruh, waduh, artinya Gracia serang media Persia ini. Setuju atau enggak? Bagaimana bisa deh mereka sama-sama kuning? Oke, kalau Kak Rejon? Bisa Kak Re? Kalau begini? Tidak, kalau sama-sama kuning tidak bisa ya, Ci. Tapi kalau di atas sih bisa. Mantap, itu jawabannya. Artinya apakah ini enggak bisa, betul? Oh. Nah, Karena konsep yang kita udah establish biru kuning atau kuning kuning. Biru kuning. kuning. Oke, mantap sekali. Artinya, apakah kita mau lihat ini tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah, kita mau gambar lagi aja supaya kita tahu bedakan mana yang bisa, mana yang enggak, oke? Kita gambar lagi. Memang kalau pagi-pagi ini banget ya, Itin. Ya, Mah, lebih clear. Habis bangun tidur soalnya. Nah. Ya, begitu deh. Tuh. Ya. Ya. Oke. Tetapi apakah artinya di sini kita langsung ganti biru, bisa nggak? Apakah di sini kita bisa nggak ganti biru? Kalau berdasarkan susunan kerajaan, bisa nggak kita ganti biru di sini? Yang di Gracia bisa nggak kita kasih, oh artinya kita biruin aja lah dia, supaya bisa mendukung kita punya cerita, boleh nggak gini? Nggak bisa deh. Nah, Kak Rejuan bisa nggak? Bisa nggak kita warna biruin Kak Rejuan? Supaya memenuhi agenda kita. Oh, tidak bisa. Karena apakah yang berkuasa kon atau kos, Kak Re? Kon. Kon kan, Kak Re? Jadi ini nggak bisa ini. Tetapi kita harus tetap, tapi kita bisa tahu mau yang sama warnanya di sini media Persia atau Gracia, Kak Re? Dan Om Konyek. Yang sama warnanya yang bisa kita masukin media Persia atau Gracia yang lebih cocok yang ada di warna. Oh, media Persia deh. Jadi apakah media Persia ini kan? Iya, betul. Dan kita tahu artinya kalau berdasarkan cerita Daniel 11 dan 87, media Persia saat dia warna kuning dia ada diserang, betul? Iya, benar. Ya. Diserang dengan color, kan? Tetapi bukan yang dari Gracia ini kan, warna kuning kan? Yang kita udah coret kan? Gini bukan kan? Yang nomor 1 ini bukan kan? Ini bukan kan? Artinya, apakah kita bisa bilang, waktu media Persia warna kuning, dia diserang, kita boleh tambahkan di sini Gracia
yang masih jadi warna biru. Boleh? Ya, ya. Apakah biru ini adalah king apa? King apa? King of the apa? King of the South. Kos ya deh. Betul. Ya. Ini kon kan? Betul ya. Artinya apakah waktu Gracia serang Media Persia, dia masih jadi kos, betul? Waktu dia bisa kalahkan Media Persia, baru dia jadi Gracia kuning. Bisa nggak itu lihat ceritanya? Apakah Media Persia dulu mau serang Babylon, dia sudah jadi King of the North atau masih belum jadi King of the North, Om Konyep dan Karejoan? Masih biru. Ah, jadi apakah ini Gracia-nya? Ya, iya, Om Alin, silakan. Silakan. Maksudnya kalau kita nggak bisa ikut konsep Daniel 11:11 untuk karena kan yang kos di Daniel 11:11 dia sudah bentuk kerajaan kan yang menyerang Kon. Kalau ini Grisia yang kita bilang yang menyerang Media Persia sudah jadi sebelum jadi kuning, dia belum posisinya belum jadi kos kan, Ce? Yang Gracia-nya, Oma? Yang Grisia-nya. Kita cuma karena mau ambil color code-nya pola 11:11, tapi kita nggak bisa samakan karena kos yang di 11:11 itu kan kita tahu itu sudah jadi kerajaan nih. Oh, oke. Jadi Om Alin, apakah waktu dulu, walaupun kayak ada kerajaan Babylon, tapi apakah bukan dari dulu itu bukan cuma kerajaan Babylon aja kan, Kak Om Alin? Dulu ada kerajaan Media Persia juga gitu, Om Alin. Bisa mengerti, Om Alin? Jadi kayak ada Gracia juga sudah ada gitu. Tetapi yang paling berjaya saat itu, itulah yang menjadi King of the North. Dan yang lainnya kita bilang, dan salah satunya yang mau serang, kalau pakai konsep kos dan kon, yang mau serang itu kos gitu, Om Alin. Jadi Daniel 11:11 maksudnya begini, Ce, kan tadi kesimpulannya bahwa kalau kita tidak setuju kalau di Daniel 2 itu Grisia serang Media Persia itu kan kuning-kuning. Nah, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang menyerang Media Persia itu adalah Grisia yang sebelum jadi kuning. Aha, betul itu. Nah, maksudnya kalau berdasarkan pola 11:11, kos di sini kan memang kos ya, memang kerajaan apa ya, Ce? Kerajaan yang sudah berjaya kan, serang Kon. Tapi jadi, sorry. Iya. Ya begitu maksudnya, Ce. Maksudnya. Jadi apakah Om Alin sama seperti sekarang konsep yang terjadi lah ya antara Demokrat dan Republikan, yang mereka adalah kon dan kos, betul Om Alin? Tapi apakah kos ingin mengalahkan Demokrat supaya dia jadi kon, betul nggak Om Alin? Iya. Nah itu sama seperti konsepnya. Iya. Bisa mengerti ya? Itu dia. Kayak Demokrat kan mau lengserin Trump supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi konnya. Seperti setan juga, dia sebenarnya kos kan? Dia mau jadi kon. Nah, itu dia. Nah, bisa ya, Oma? Oke. Om Alin, tanya ya. Dan kalau misalnya Om Konyep dan Kak Rejuan ada bingung apa, boleh ya ditanya supaya kita benar-benar jelas ya. Kak Rejuan dan Om Konyep, apakah bisa mengerti pertanyaan Om Alin? Bisa, Ce. Istilahnya dalam kerajaan itu ada kerajaan lain tetapi belum muncul secara sah gitu. Jadi ada pemberontak sebenarnya. Betul. Jadi sebelum Gracia jadi kerajaan utama dalam sejarah dunia, dia sudah ada kan?
Nah, itu dia. Sudah ada. Ya. Itu dia. Ya. Jadi kalau pakai konsep cos dan kon, siapa aja yang serang kon, dia cosnya kan? Kayak sekarang di cerita kita di Akhir Zaman, cosnya bukan cuman Demokrat, tapi Cina juga kan? Ke Oma Alin dan Kak Rejoin. Ya. Karena siapa aja yang mau lengserkan kon, dia adalah kos, itu dia. Dan kita tahu kos nggak pernah berhasil kan? Dialah yang akan ditaklukkan. Sama seperti setan yang mau coba lengserkan Tuhan dari posisinya, dia nggak pernah berhasil. Itu dia. Ya, walaupun kelihatannya, aduh, kayaknya umat Tuhan dilihat dari segi umat Tuhannya, aduh, kayaknya gereja udah mau jatuh, kerajaan kon udah mau jatuh, kayak sekarang gini kan, aduh, Trump sudah mau jatuh, udah kolaps lah ekonomi dari semuanya, udah dilihat udah mau jatuh. Tapi apakah Tuhan yang akan tetap menang kon? Bisa begitu ya, Kak Rejoan, Om Konyep dan Om Alin dan semua yang di Sonder, sorry. Bisa ya? Oke, mantap. Nah, inilah pelajaran review kita dari yang kemarin malam ya. Kemarin malam kita sampai di sini dan kita mau lanjut ya. Jadi artinya begini kan, tapi kita belum ambil kesimpulan ini. Ya. Kita belum ambil kesimpulan ya. Dan berdasarkan kalau begini kita tahu siapa yang kalah? Kalau berdasarkan cerita ini, siapa yang kalah? Kalau misalnya berdasarkan... Nah, mantap Om Alin. Apakah karena setelah itu Gracia yang naik kan Om Alin? Apakah semua? Jadi di sini yang kalah adalah ini. Yang kalah ini. Tadi, kenapa sih kita mencari ini? Apa karena kita mau lihat kan, apakah pengertian kita kos yang kalah, kos yang buat great multitude, benar apa enggak kan? Itu yang kita mau cari kan? Betul teman-teman? Itu kan yang kita mau cari. Kita mau buktikan benar atau salah. Dan dari pertama, kita bisa dapat, loh, kok ini kalah media Persianya karena Grecianya yang naik, betul? Jadi kita sudah pertanda tanyakan kan dari awal Oma Alin ini? Iya. Nah, oke, mantap. Loh, ini berdasarkan kita masukkan ke pola sejarah dunia yang terjadi, kita minta bantuan Daniel 22 dan 3, ini media Persia atau kon yang kalah? Jadi kita bisa mempertanyakan kita punya pengertian Daniel 11:11 tadi yang kita baca kan, yang tanpa PCI. Kok ini jadinya kos yang kalah? Betul nggak? Daniel 2:23 kon yang kalah. Nah, iya itu betul. Dan seperti Daniel 8:7 dibilang kon juga kan yang kalah, betul nggak? Ya. Jadi ini kita pertanyakan kan, loh ini kok nggak cocok sih kita punya pengertian bacaan tadi pertama, Om Konye apakah bisa lihat itu? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita harus ada 2 bukti kan? 2 bukti baru sah, betul? Benar deh. Dan kita tahu apakah Daniel 11:11 itu sebenarnya kita tahu apakah Daniel 11:11 ini terjadi di zaman kita kan, teman-teman? Betul kan? Betul deh, iya. Nah, apakah Daniel 11:11 sebenarnya di sini? Betul nggak?
buka, astaga. Sorry ya, dari tadi kita ada ngomong-ngomong ternyata belum dibuka. Oke, jadi apakah begini kan tadi yang kita gambarkan, saudara-saudara? Iya, Dek. Kita gambar. Nah, ini ya, kita gambar. Dan ini yang biru. Dan apakah berdasarkan polanya yang kalah yang ini kan? Dan berdasarkan polanya juga yang ini yang kalah, betul? Apakah bisa mengerti saudara-saudara ini? Bisa ya? Ini kan berdasarkan pola. Nah, mari kita buktikan. Artinya yang bacaan tadi yang Om Konyep baca pertama Daniel 11:11 salah dong Om Konyep ya? Kalau lihat dari pola ini ya Om Konyep. Nah, sekarang kita mau baca untuk buktikan ya. Daniel. Gimana, C? Berdasarkan pola Daniel 11:11 ini salah karena apa? Jadi apakah Oma Alin di waktu zaman Media Persia, Greece yang serang Media Persia kalah kan? Iya. Dan apakah polanya kan terulang kan di akhir zaman? Dan apakah pola yang terulang di akhir zaman, apakah harus USA yang kalah? Yang bukan yang kita bilang tadi, yang kalah adalah KOS, Om Alin, di Daniel 11:11. Oh, ya. Om Alin, kalau pola Alpha Omega kan? Iya. Kalah ini gini kan? Nah, Iya. jadi kita udah bisa agak, istilahnya kita bilang, waduh salah dong yang tadi kita baca Daniel 11:11 yang ini, Om Alin. Yang ini, jadi kita mau taruh di bawah ya. Di sini. Jadi, berdasarkan gambar di atas, oh iya, belum share screen. Di atas, bahwa KOS, di atas bahwa yang kalah adalah KON, betul? Ya, tapi kita mau buktikan lagi. Artinya, yang buat great multitude siapa Om Konyep artinya? Kalau yang kalah KON? Yang buat itu KOS kan, Dek? Tapi kalau kita baca pola akhir zaman dan dari zaman dahulu, apakah yang kalah adalah KON? Betul kan? Ini KON kalah kan Om Konyep? Ya, betul. Dan kita tadi bilang bahwa yang buat great multitude adalah yang kalah. Artinya kalau KON yang kalah sesuai pola, yang buat great multitude siapa? Artinya. Kalau yang kalah KON dan yang buat great multitude adalah yang kalah, artinya great multitude. Yang KON. KON deh ya. Mantap. Jadi artinya kita kan belajar tanpa PCI kan Om Konyep pas kita baca-baca. Kita mau selidiki kan salah benarnya. Artinya yang kita baca pertama salah. Betul Om Konyep? Jadi kalau kita salah baca, ini bisa kita ambil kesimpulan yang kalah KOS. Bisa lihat itu Om Konyep? Apakah kita bisa mempelajari kalau kita nggak selidiki kayak gini Om Konyep, kita akan tertipu bahwa yang kalah adalah KOS. Betul? Betul. Nah, itu dia. Jadi penting sekali untuk Om Konyep bandingkan sana sini. Betul nggak Om Konyep? Betul sekali. Itu dia. Kalau kita nggak bandingkan sana sini, nanti ujung-ujungnya Om Konyep bilang, oh yang kalah Raja Selatan, betul? Betul. Itu dia. Jadi berdasarkan gambar, yang kalah adalah KON, artinya yang buat great multitude adalah KON di sini. Artinya kita punya kesimpulan begini, harus begini. Ini yang benar ya.
setelah diperbaiki. Mari kita lihat. Yang menyerang, yang cooler, adalah Raja Selatan. Setuju? Setuju. Yang Raja Selatan serang Raja Utara. Lalu, yang buat pasukan besar adalah Raja apa, Om Konyer? Great Multitude-nya dibikin oleh Raja Utara atau Selatan? Utara. Sudah Utara. diperbaiki kan? Ya. Utara ya, Cece. Betul, Ya. Mama Soisa. Iya, udah lama dengar suara Mama Soisa. Artinya, pasukan yang dibuat Raja Selatan ini salah Raja Utara, betul? Pasukan yang dibuat Raja Utara diberikan ke tangannya yang marah, betul? Ini Atau dari yang 11-11 ya, Ce. betul, Oma Alin. Atau Raja Selatan. Betul kan, Oma Alin? Gini kan yang benar? Sari yang dibuat oleh Raja Utara. Hmm. Oh, ini sudah Diperbaiki. dibalikan. Ya, Oke. setelah diperbaiki. Mm. Nah. Saya tadi kita belum dapat kenapa sampai diperbaiki. Oh iya. Jadi Oma Alin, apakah tadi kalau berdasarkan alfa omega begini, harus kalah siapa Oma Alin? Harus kalah ya USA. Nah, karena ini polanya kan Oma Alin terulang. Omega. Karena sama-sama color kan. Nah, artinya kita kalau sudah begini kita nggak bisa bilang dong Oma Alin yang kalah COS lagi kan. Tadi kan awalnya kita bilang, oh yang kalah yang buat Great Multitude atau COS, kan? Artinya berdasarkan gambar yang kita sudah establish pelan-pelan, yang kalah nggak lain adalah CON. Betul nggak Om Alin? Iya. Nah, artinya yang buat Great Multitude COS atau CON Om Alin? CON. Nah, artinya tadi kita salah baca, betul Om Alin? Dan kalau misalnya kita nggak buktikan begini, yang kita bilang Raja Selatan tuh kelihatannya benar kan? Nggak ada bolongnya kan Om Alin? Iya. Tanpa PCI ya Om Alin, kalau kita baca pertama, oh iya betul ini Raja Selatan, betul? Tapi pas kita cek, kita ke Daniel 2, kita ke Daniel ini, kita bandingkan garis demi garis, apakah nggak bisa kalau yang kalah enggak Raja Utara? Dulu juga kita belajar awal, C. Kita baca Daniel 11-11 ini, kalau lurus-lurus, kita pikiran pertama itu. Nah, betul, Om Alin. Ini ingat kan Om Alin yang dulu Om Alin, kita pas kalau nggak salah pernah belajar juga di rumah, masih di Kalawat kan Om Alin? Iya. Belajar ini lagi di Kalawat yang dari Randy putar-putar ini. Iya. Aduh, bukan main. Betul itu. Tapi apakah pakai jalan-jalan begini kita nggak bisa goyang Om Alin? Nggak bisa, nggak lain, harus USA yang kalah. Betul nggak Om Alin? Iya. Itu dia. Artinya yang buat Great Multitude ini adalah Raja Utara. Oke. Nah, mantap ya Om Alin. Gimana Kak Rejoan, bisa semua ya? Yang ada yang ikut di Zoom bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita mau buktikan di Daniel 11 ayat 2 sebagai pembuktian terakhir ya. Mama bisa semua ya? Ini kita udah tahu semua ya. Ada berapa raja, Itin? Ada ini 4. 3 raja. 3 raja dulu ya. Baca ini. Sini. 3 raja Persia. Siapa aja? Ronald Reagan. Bukan. Ronald Reagan. Cyrus, Bus. Oh, ini yang Cyrus, Darius, Cyrus. Cambyses. Terus? Ptolemais. Darius Suspis.
Yang keempat, siapa yang keempat? Yang keempat. Versus. Versus. Mantap Mama Soisa. Bisa selengket. Dan ini, Cambyses ini adalah siapa? Di DP kenyataan. Mm-mm. Ronald Reagan. Bukan, Ronald Reagan adalah Cyrus. Oh. Sorry. Clinton. Ronald Reagan itu adalah Darius ya, sorry ya. Clinton, oke? Clinton. Siapa? Paul Smerdis? Junior, mantap. Isa Spies? Obama. Sarsis? Obama. Trump. Donald Trump. Oke, mantap. Ini ya, kita pelajari kan? Lalu dia bilang, ya, apakah memang di zamannya Trump ada Gracia juga, saudara-saudara? Ada. Nah, ini kan buktinya Om Alin yang kita Iya. pelajari. Dan Yang kita lama udah belajar. itu kan. Aha. Jadi apakah kita pas belajar di sini bahwa yang kita sudah belajar Daniel 2 kan sama dengan Daniel 11 kan? Betul nggak? Betul. Jadi apakah ini pembuktian bahwa di akhir zaman juga ada Greece yang kita pelajar, nggak salah kan? Iya. Nah, jadi kita tahu Trump menggerakkan semua untuk melawan realm of Gracia atau South, betul? Tetapi dalam menggerakkan semua untuk melawan realm Gracia ini semua adalah cuman apa? Semua adalah Sana. apakah baru rencana? Iya. Apakah stir up all ini baru kayak apa tuh? Ini ya, stir up all. Stir up all tuh kayak baru manas-manasin gitu loh. Stir up itu kayak membangkitkan kemarahan semuanya terhadap realm of Gracia. Bisa lihat itu, saudara? Apakah kalau baru stir up, Iya. itu artinya sudah berperang atau belum? Belum. Nah, belum kan? Jadi ini Belum. semua adalah rencana kan, Mama Soisa? Dan Iya, Cece. artinya apakah di Daniel 11 ayat 11 kon buat apa? Great multitude kan? Multut. Iya. Tuh, ini sama dengan Trump stir up all, betul? Bisa lihat ini? Dan ini semua masih apa? Rencana. Boleh? Saudara-saudara? Jadi dan ini waktu masih rencana, apakah artinya memang benar-benar Gracia waktu Trump lagi rencanakan untuk serang, Gracia lah yang serang USA, betul? Sama seperti di 11-11, waktu dia lagi buat Great Multitude, cost color terhadap con, betul? Bisa lihat itu, saudara-saudara? Bagaimana? Iya, Cece. Ya? Betul. Betul. Iya. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ini, yang terjadi di akhir zamannya. Oke? Kita mau lihat yang terjadi di akhir zamannya ya. Kalau ada yang bingung, tanya saja ya, saudara-saudara, nggak apa-apa. Jadi ini kita tahu USA. Ya. USA ini diserang oleh ini con. Dan kita bilang ini Gracia karena Daniel 11:2. Boleh kan pakai Gracia kan? Dan ini cos. Boleh. Kalau di Daniel 11:2 dan di Daniel 11:11, kon ini baru rencana. Garis putus-putus. Rencana. Ya.
Kalau di Daniel 11:2 dia stir up all, masih bangkitkan semua, ya kan? Kalau di Daniel 11:11 dia buat apa? Dia masih buat apa? Rencana. Mode, iya rencana. Rencana buat masih multitude kan? Dan kita tahu yang kita udah pelajari di penggenapan kos dan kon, great multitude-nya salah satunya ekonomi yang berjaya kan, Om Alin? Iya. Dan dengan ekonomi berjaya ini sebenarnya dia mau kalahkan South kan? Tapi apakah kita tahu waktu di kejayaannya semua ekonominya kolaps, betul? Iya. Iya. Ekonominya runtuh. Kenapa runtuhnya? Karena apa? Sesuai pelajaran kita. COVID. COVID-19, Corona. Jadi apakah kos serang kon, begini kan? Ini dengan COVID-19, betul? Iya. Iya. Ini penggenapannya ya kita mau bilang. Dan apakah benar USA sekarang lagi ekonominya hampir defisit, betul? Iya. Yang waktu itu dibilang kayaknya kita mau ada resesi ekonomi. Masih ingat nggak itu? Di Amerika akan menghadapi resesi ekonomi sama seperti di presiden siapa dulu pernah resesi ekonomi habis-habisan. Jadi Trump itu sudah mau hampir sama kayak presiden yang dulu mengalami resesi ekonomi. Bayangin. Apakah multitude-nya kon benar-benar diberikan kepada tangannya kos. Bisa lihat itu nggak? Karena melalui pertolongan COVID-19. Om Konnya bisa lihat itu? Betul deh. Ya. Apakah dengan ini kita bisa lihat kon lah yang kelepek-kelepek di sini? Kayak ikan yang kehilangan keluar dari air, betul? Iya, menggelepar. Jadi kita nggak bisa bilang kan kos yang kalah. Yang kita baca di awal nggak bisa kan Om Konyep? Memang betul-betul kon lah yang bikin great multitude karena dia ekonominya berjaya dan dia runtuh karena diserang kos melalui virus corona. Virus corona. Nah, itu dia. Dan USA dibilang hampir mengalami resesi ekonomi. Iya. Cece, halo. Ya, Mama Soisa, silakan. Resesi itu bisa dibilang krisis ya, Cece. Ya, hampir kayak krisis moneter begitu. Ya. Jadi sudah defisit semua gitu ya. Perekonomiannya. Karena apakah semuanya lockdown, Mama Soisa? Kalau lockdown, apakah itu akan membantu ekonomi? Melalui kejadian. Bentar ya. Nah, mari kita lihat lagi ya. Jadi artinya kita tahu ini Demokrat dan Cina kan bekerja sama kan di sini. Apakah Demokrat enggak suka ibas tahun 2016 Demokrat kalah di sini? Betul? Apakah Demokrat kan pemilihan dulu? Iya, betul deh. Apakah ini yang membuat kos color sekarang? Dan karena dia color, apakah masih ingat nggak? Di zamannya Trump, dia benar-benar Demokrat berusaha untuk menurunkan Obama jadi presiden. Yang kita pelajari. Dia impeach lah, dia bilang Trump semena-mena, dia bilang, Demokrat bilang Trump ini kerja sama Rusia untuk menaikkan polling. Pollingnya direkayasa kan oleh bantuan IT Rusia kan? Apakah itu benar-benar bukti kemarahan colornya kos atau Demokrat karena dia kalah di 2016, Kak Om Ali?
Betul. Itu dia. Dan gara-gara ini, apakah memang USA sekarang lagi nggak seperti yang Trump bilang waktu dia punya kampanye, waktu dia punya speech di Congress House, kan? Di House of Congress. Dia kan bilang, mantap, lihat ekonomi yang saya bangun. Nggak pernah sejarah Amerika kayak gini. Ini ekonomi terbaik di sejarah Amerika. Dia bilang gitu, kan? Apakah gara-gara COVID dia nggak bisa lagi mempertahankan apa yang dia bilang, gitu? Ekonominya benar-benar diserang, kan? Multitude-nya diserang, kan? Saudara-saudara bisa lihat itu nggak? Bisa, Cece. Iya, Cece, bisa. Oke, silakan. Bisa dibilang walaupun dia gagal dalam hal ini, tetapi dia akan terpilih lagi, kan, Donald Trump? Nah, betul. Itu nubuatannya. Betul. Jadi, out, color, kita tulis sini ya. Color atau marah karena digeser dari utara, kan? Tahun 2016, betul? Dari tahta utaranya, kan? Dia nggak jadi presiden lagi, kan? Waduh, marah dia. Betul? Yang kedua, utara buat selama kepresidenannya Trump, dia memperbaiki ekonomi yang dihancurkan sama Obama, yang benar-benar nggak bagus, kan, ekonominya di zaman Obama, kan? Pajak dinaikin, betul nggak? Beban lah ekonominya Amerika. Apalagi semua di-outsource ke Cina, kan, Om Alin? Betul. Nah, jadi di waktu zamannya utara ini, dia memang memperbaiki ekonomi dan ekonominya jaya, kan? Ekonominya berhasil. Dan ini adalah Great Multitude. Dan dia, utara pingin dengan ekonomi yang berhasil ini, dia akan rencana untuk serang kos, betul? Betul, Cece. Aha. Nah, lalu waktu dalam perancanannya untuk serang kos lagi, betul? Dia mau rencana serang kos nanti di pemilihan, kan, Om Alin? Ya. Dengan ekonominya yang berhasil, yang dia bilang, lihat ini, saya akan hancurkan itu, draining the swamp, atau saya akan keringkan itu rawa-rawa dari buaya-buaya, atau demokrat-demokrat yang mau cuman ambil keuntungan saja, betul? Dari Amerika, tapi nggak cinta negara Amerika, betul, Om Alin? Iya. Ya, mau rencana, kan, ini serang kos lah, gitu. Dalam rencananya penyerangannya kos, South menyerang atau color dengan pakai coronavirus, bisa? Bisa lihat ini? Sehingga multitude atau ekonomi given into his hand. Betul? Sama nggak ini? Apakah dari sejarah yang terjadi, cara baca kita yang pertama salah, betul? Bagaimana, saudara-saudara? Mantap nggak belajar nubuatan? Aduh. Iya, Terlalu Cece. mantap sekali. Kita nggak perlu ini, kan? Kita cuman perlu untuk belajar Alkitab, dan ternyata semua yang terjadi benar-benar dikonfirmasi dengan apa yang ditulis Alkitab, betul? Nggak usah bingung-bingung, nggak perlu bingung-bingung, kan, saudara-saudara? Betul sekali. Nah, itulah. Bagaimana ada Om Bram juga? Selamat pagi, Om Bram. Bisa mengerti, Om Bram? Bisa ikuti? Oma-opa? Bisa, Cek. Iya. Iya. Jadi, bacanya kita nggak bisa apa tadi? Nggak bisa kos yang kalah, betul? Karena dari alfa dan omega, benar-benar yang kalah adalah kon.
Dan waktu kita lihat pembuktiannya di Daniel 11:2 dan Daniel 11:11 memang Ya, betul yang kalah adalah kalau tidak ikut of the Lord. bacaan. Bisa ya semuanya? Om Konyep bisa ikuti ya Om Konyep dari awal Om Konyep? Ya. Kak Rejoan ya, bisa ya? Oma Alin, bisa ya Oma? Pelajaran hari ini, pagi ini? Bisa, Ce. Oke, puji Tuhan. Mama Soisa gimana? Bisa ikuti ya Mama Soisa? Ada sinyal ya Mama Soisa? Puji Tuhan ya Mama Soisa. Ada yang saya bisa. Ya, puji Tuhan. Nanti kita ulang kembali. Oke, puji Tuhan Mama Soisa, mantap. Diulang lagi ya Mama Soisa. Oke. Iya, silakan Halo, Oma Ci. Alin ada pertanyaan. Maksudnya kemarin itu yang orang belajar 4 jam itu cuma Iya, itu betul. ya, untuk mencari. Betul. Iya. Oh, kayaknya panjang sekali terus susah mengerti. Iya. Banyak diskusi kan? Ya, Puji Tuhan, puji Tuhan. ya. Karena udah diulang kedua kali kan lebih gampang kan Mama Alin? Ya. Iya. Oke. Sama-sama makasih, Oma Ce. Alin, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau